Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah tips berjualan ikan hias. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus memulai untuk jualan online ya, atau wajib mempunyai toko online. Walaupun kita sudah punya toko offline, nah, tetapi kita tetap harus punya toko online. Ini akan saya sebutkan alasannya ya. Nah, alasannya itu ada banyak. Salah satunya adalah era sekarang kan sudah era digital ya, digital yang berkembang sangat pesat. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Nah, kemudian yang kedua itu pelanggan kita nantinya itu tidak hanya terdiri dari generasi milenial, tetapi nanti akan muncul generasi Z ya, atau Gen Z ya. Nah, Gen Z itu dia itu hidup atau saat lahir itu sudah mahir dengan teknologi ya. Jadi mungkin ketika lahir langsung sama orang tuanya dikasih HP buat apa ya? Buat didengerin musik klasik. Biasanya kan kalau orang-orang orang-orang tua kan biasanya mendengarkan anak-anaknya dengan musik klasik biar nanti anak otaknya berkembang, atau musik-musik doa dan sebagainya. Nah, itu biar otaknya berkembang. Nah, jadi mereka ini sudah lahir dengan menikmati teknologi ya. Beda dengan milenial. Nah, milenial itu kan misalnya yang kelahiran 80 atau kelahiran 90 itu kan mereka hidup masih era-era jadul ya. Jadi belum ada HP. HP ada mungkin tapi hanya dimiliki oleh kaum-kaum banyak duit ya. Nah, sementara untuk yang tidak banyak duit ya hanya main kelereng, main layangan, main apalagi ya, main ke sungai, main intinya main-main keluar lah. Nah, beda dengan Gen Z. Gen Z itu mereka ketika kecil nah sudah hidup dengan HP ya, sudah hidup dengan smartphone, mungkin dengan konsol, video game dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengikuti zaman juga. Jangan kolot ya. Jadi harus mengikuti zaman, karena nanti kalau tidak itu toko kita akan tertinggal. Ada kasus toko bata itu kan, toko bata yang tutup pabriknya itu kan salah satunya karena katanya itu mereka tidak bisa mengikuti zaman. Jadi mode jualannya tuh masih konvensional, masih jadul. Jadi buka toko, kemudian intinya buka toko nunggu pelanggan datang. Nah, akhirnya ya mereka ya tertinggal ya, dan akhirnya tutup. Walaupun sebenarnya kalau di luar negeri itu masih ada pasarnya ya, mungkin di India atau di mana itu bata itu masih ada atau masih laris ya. Tetapi untuk di Indonesia nih perusahaan tersebut kan sudah pabriknya sudah gulung tikar ya. Nah, itu salah satu pengaruh itu tadi, tidak mengikuti zaman. Beda dengan yang lain yang mulai sadar diri, mulai membikin website atau mengiklankan jualannya di marketplace. Itu mereka lebih survive ya, lebih bertahan, dan juga mereka juga mengikuti harga pasar juga ya. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu tinggi juga, terlalu murah maksudnya. Jadi itu alasannya kenapa kita harus membuka toko online meskipun kita punya kios ya. Itu karena alasannya yaitu tadi, karena sebentar lagi pelanggan kita itu tidak hanya milenial dan generasi X ya. Generasi X itu yang lahir sebelum tahun 80-an kalau nggak salah ya. Nah, kemudian setelah generasi milenial, nah muncul lagi Gen Z ya. Gen Z itu yang usianya masih 20-an tahun di tahun 2024 ini. Nah, itu kan mereka rata-rata anak-anak yang melek teknologi ya. Nah, jadi biasanya mereka itu salah satunya itu mereka malas untuk
kerja keras ya, maunya mereka kerja cerdas, tidak mau kerja keras tapi maunya kerja cerdas. Jadi mereka lebih kreatif daripada milenial. Jadi salah satunya ya kalau beli-beli mereka malas juga, malas ke sana, malas ke sini. Biasanya kalau beli-beli ya mereka manfaatkan teknologi. Jadi pakai misalnya pakai toko-toko online mereka beli. Jadi mereka tidak melakukan banyak effort atau banyak tenaga untuk misalnya naik motor ke toko, tapi mereka tinggal pegang HP, direct pesen barang sampai. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat calon konsumen kita dari masa ke masa. Jadi ini sudah masanya ini, nah kita harus ikut itu. Namun kelemahannya biasanya kalau jualan online dan offline itu kadang misalnya ada orang yang beli di online, taunya stoknya sudah habis, karena kan kita juga jualan di offline juga, jadi biasanya stoknya sudah habis. Nah itu masalahnya kadang seperti itu. Nah itu biasanya saya akali dengan menyuruh si pembeli itu untuk mengecek dulu. Jadi tolong cek dulu, karena saya juga jualan offline, jadi takutnya produknya habis ya. Biasanya saya suruh seperti itu. Jadi nanti si pembeli itu biasanya bertanya, ini stoknya masih ada? Kemudian saya jawab, oh masih. Kemudian strategi kedua, kalau malas ribet seperti itu, biasanya saya sisihkan. Misalnya saya pesan ikan 50 ekor, jadi misalnya 30 ekor saya khususkan untuk dijual offline, nanti yang 20 ekor saya khususkan untuk dijual online. Jadi itu lebih tidak banyak makan waktu ya. Jadi ini tinggal kalau misalnya ada pesanan tinggal dibungkus. Kalau misalnya ada orang datang tetapi stok toko offline-nya habis ya, misalnya orang datang lihat toko masih ada stoknya ini, tapi ini stoknya buat online, toko online itu biasanya saya jawab, ini sudah di booking orang gitu. Jadi lebih enak atau lebih simpel. Dan memakai atau jualan di toko online itu, kita berjualan di toko online itu juga membantu toko saya ya. Jadi sering, tidak hanya jarang tapi sering itu song ya. Jadi pembelinya itu hampir tidak ada sama sekali di online itu, di offline maksudnya. Jadi tokonya tuh sepi banget sampai enggak ada yang datang. Tapi untungnya terselamatkan oleh penjualan di online. Jadi banyak ada juga yang beli di online, jadi terselamatkan di situ. Jadi misalnya satu hari itu tidak ada yang beli di offline ya, jadi nggak ada yang datang ke toko offline saya, jadi di kiosnya itu kosong banget. Tapi untungnya di online itu, misalnya di Shopee atau Tokopedia atau apa itu, Bukalapak dan sebagainya, itu ada saja pembelinya. Jadi ada saja yang membeli. Jadi itu terselamatkan, bisa sehari bisa 5, bisa 3, atau kalau lagi apes ya cuma 1. Jadi itu sangat membantu sekali ya. Jadi manfaatkan toko online ya. Jadi meskipun kita sudah punya toko offline, itu jangan jadul, jangan jangan kolot ini ribet atau gimana. Nah nanti kalau kita tidak mengikuti zaman ya nasibnya kayak Nokia yang sombong itu kan, saya tidak akan mengikuti ini akhirnya kalah sama Android. BlackBerry juga kayak gitu kan statusnya kan, dia tidak mau bikin layar sentuh, maunya pakai yang tombol-tombol ada touchnya ini kan. Nah akhirnya kalah juga sama HP-HP Android dan sebagainya. Jadi mau tidak mau harus mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman agar tidak tergerus oleh waktu ya. Tinggal sejarah, nanti toko kita tinggal sejarah. Nah itu. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.